Perkenalkan, nama saya Dwi Marta Raja Gugu, kelas TIP 1904, NPM 19/0442. Saya akan mempresentasikan tentang penjadwalan dari sistem operasi. Bab 1, pembahasan penjadwalan CPU. Penjadwalan adalah fungsi dasar dari suatu sistem operasi. Hampir semua sumber komputer dijadwalkan sebelum digunakan. CPU yaitu salah satu sumber dari komputer yang penting yang menjadi sentral dari sentra penjadwalan di sistem operasi. CPU, I/O, burst cycle. Keberhasilan dari penjadwalan CPU tergantung dari beberapa properti prosesor. Proses eksekusi mengandung siklus CPU, eksekusi, dan I/O wait. Proses hanya akan bolak-balik dari dua state ini. Proses eksekusi dimulai dengan CPU burst, setelah itu diikuti oleh I/O burst dan dilakukan secara bergiliran. Durasi dari CPU burst ini telah diukur secara ekstensif. Walaupun mereka sangat berbeda dari proses ke proses, mereka mempunyai frekuensi kurva yang sama seperti yang diperhatikan dalam gambar di bawah. Penjadwalan CPU. Ketika CPU mengalami waktu ideal, sistem operasi harus memilih salah satu proses untuk masuk ke dalam antrian yang akan dieksekusi. Pemilihan tersebut dilakukan oleh penjadwalan jangka pendek atau penjadwal CPU. Ada 3 tipe penjadwalan yang berada bersama pada sistem operasi kompleks, yaitu 1. Penjadwalan jangka pendek yang bertugas menjadwalkan alokasi proses di antara proses yang telah siap di memori utama. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah akan menangani serta mengendalikan transisi dari suspended to ready dari proses sweeping. Yang ketiga, penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Penjadwalan memilih proses yang ada di memori serta siap untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk mengeksekusinya. Penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika proses dalam keadaan 1. Berubah dari running ke waiting state. Yang kedua, berubah dari running ke ready state. Terus yang ketiga, berubah dari waiting ke ready. Yang keempat, terminates. Penjadwalan nomor 1 dan 4 bersifat non preemptive atau komparatif, sedangkan lainnya preemptive. Dalam penjadwalan non preemptive, sekali CPU telah dialokasikan untuk sebuah proses, maka tidak dapat diganggu. Penjadwalan model seperti ini digunakan oleh Windows 3.x. Windows 95 telah menggunakan penjadwalan primitif, yaitu saat suatu proses sedang dieksekusi, CPU dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses ditunda dan dilanjutkan kembali hingga proses selesai. B. Kriteria penjadwalan. Setiap algoritma penjadwalan dapat berbeda dengan nilai yang berbeda dan sistem komputer yang berbeda. Dalam penjadwalan CPU diperlukan beberapa kriteria, diantaranya ialah yang pertama itu CPU utilization.
CPU utilization kita inginkan menjaga CPU sesibuk mungkin. CPU utilization akan mempunyai rang dari 0 ke 100%. Di sistem yang sebenarnya seharusnya ia mempunyai rangnya dari 40% sampai 90%. Terus yang kedua, throughput. Throughput jika CPU sibuk mengeksekusi proses. Jika begitu kerja telah dilaksanakan, salah satu ukuran kerja adalah banyak proses yang diselesaikan per unit waktu. Disebut throughput. Untuk proses yang lama mungkin 1 proses per jam. Untuk proses yang sebentar mungkin 10 proses per detik. Terus yang ketiga, turnaround time. Turnaround time dari sudut pandangan proses tertentu, kriteria yang penting adalah berapa lama untuk mengeksekusi proses tersebut. Interval dari waktu yang diizinkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses disebut turnaround time. Turnaround time adalah jumlah periode untuk menunggu untuk bisa ke memori, menunggu di ready queue, eksekusi di CPU, dan melakukan I/O. Terus yang keempat, waiting time adalah algoritma penjadwalan CPU tidak mengetahui waktu untuk melaksanakan proses tersebut atau I/O. Itu hanya mempengaruhi jumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian ready. Waiting time adalah jumlah periode menghabiskan di antrian ready. Terus yang kelima, response time. Di sistem yang interaktif, turnaround time mungkin bukan waktu yang terbaik untuk kriteria. Sering sebuah proses bisa memproduksi output di awal dan bisa meneruskan hasil yang baru sementara hasil yang sebelumnya telah diberikan ke user. Ukuran yang lain adalah waktu dari pengiriman permintaan sampai respon yang pertama diberikan. Ini disebut response time, yaitu waktu untuk memulai memberikan respon, tetapi bukan waktu yang dipakai output untuk respon tersebut. Terus algoritma penjadwalan. Masalah penjadwalan CPU adalah memutuskan proses mana yang berada di dalam antrian ready akan dialokasikan ke CPU. Ada beberapa algoritma penjadwalan CPU. Beberapa antaranya adalah sebagai berikut: first come first served atau FCFS. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini di setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam antrian FIFO sesuai dengan waktu kedatangannya. Misalnya ada 3 buah proses yang sistem secara bersamaan, yaitu pada 0 ms, P1 memiliki burst time 24 ms, P2 memiliki burst time 5 ms, P3 memiliki burst time 3 ms. Hitungan waiting time rata dan turnaround time atau burst time dan ditambah waiting time dari ketiga proses tersebut dengan menggunakan algoritma FCFS. Proses P1 burst time 24 ms,
proses P2 burst time 5 ms, proses P3 burst time 3 ms. Waiting time untuk P1 adalah 0 ms atau P1 tidak perlu menunggu. Sedangkan untuk P2 adalah sebesar 24 ms atau menunggu P1 selesai. Dan untuk P3 sebesar 29 ms menunggu P1 dan P2 selesai. Waiting time ratanya adalah sebesar 0 ditambah 24 ditambah 29 per 3 sama dengan 17,6 ms. Turnaround time untuk P1 sebesar 24 ms, sedangkan untuk P2 sebesar 29 ms, atau dihitung dari awal kedatangan P2 hingga selesai dieksekusi. Untuk P3 sebesar 32 ms. Turnaround time rata-rata untuk ketiga proses tersebut adalah 24 ditambah 29 ditambah 32 per 3 sama dengan 28,3 ms. Kelemahan dari algoritma. Yang pertama, waiting time rata-ratanya cukup lama. Yang kedua, terjadinya convoy effect, yaitu proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Terus algoritma shortest job first atau SJF. Algoritma ini mempunyai cara penjadwalan yang berbeda dengan FCFS. Dengan algoritma ini, maka setiap proses yang ada di antrian ready akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Untuk setiap proses, hal ini akibat waiting time yang pendek untuk setiap proses sistem hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Ada beberapa kekurangan dari algoritma optimal, yaitu 1. Kesulitan untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Yang kedua, proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Algoritma dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu primitif. Jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU terhadap proses di antrian ready dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di antrian ready tersebut. Yang kedua, primitif. CPU tidak memperolehkan proses yang ada di antrian ready untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Misal, ada 4 buah proses dengan masing-masing waktu kedatangan burst time dijelaskan pada sistem di bawah. Contoh seperti di bawah ini. Menggunakan algoritma rata-rata waiting time adalah 9 ditambah 1 tambah 0 tambah 2 per 4 sama dengan 3, di mana P1 sama dengan 0 dikurang 0 tambah 11 dikurang 2 sama dengan 9. Terus yang keduanya 2 dikurang 2 ditambah 5 dikurang 4 sama dengan 1. Yang P3 4 dikurang 4 sama dengan 0. Yang P4
7 dikurang 5 sama dengan 2. Rata-rata turnaround time adalah 9 ditambah 7 ditambah kali 1 tambah 4 ditambah kali 0 tambah 1. Sebagai suatu rata-rata eksposur yang ditentukan dari CPU burst di sebelumnya atau eksponensial average. Penjadwalan dengan prioritas atau priority scheduling. Algoritma SJF adalah suatu kasus khusus dari penjadwalan berprioritas. Tiap-tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas atau integer. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi atau nilai integer terkecil, biasanya merupakan prioritas terbesar. Antrian multilevel atau multilevel queue. Ide dasar dari algoritma. Ide dasar dari algoritma ini adalah berdasarkan pada sistem prioritas proses. Prinsipnya ialah jika setiap proses dapat dikelompokkan berdasarkan prioritasnya, maka akan didapati queue seperti pada gambar di bawah ini. Penjadwalan multilevel queue. Dari gambar tersebut terlihat bahwa akan terjadi pengelompokan proses berdasarkan prioritasnya. Kemudian muncul gagasan untuk menganggap kelompok tersebut sebagai sebuah antrian kecil yang merupakan bagian dari antrian keseluruhan proses yang sering disebut dengan algoritma multilevel queue. Berawal dari priority scheduling, algoritma ini memiliki kelemahan yang sama dengan priority scheduling, yaitu sangat mungkin bahwa suatu proses pada queue dengan prioritas rendah bisa saja tidak mendapat jatah CPU. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu caranya adalah dengan memodifikasi algoritma ini dengan adanya jatah waktu maksimal untuk tiap antrian, sehingga jika suatu antrian memakan terlalu banyak waktu, maka prosesnya akan dihentikan dan digantikan oleh antrian di bawahnya, dan tentu saja batas waktu untuk tiap antrian bisa saja sangat berbeda tergantung pada prioritas masing-masing antrian. Multilevel feedback. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multilevel queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka sistem akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama, proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan dimanfaatkan penuh dan I/O dapat tersibuk. Semakin rendah tingkatannya, maka panjang CPU burst proses juga semakin besar. Algoritma ini didefinisikan melalui beberapa parameter seperti
seperti ini. 1. Jumlah antrian. Yang kedua, algoritma penjadwalan setiap antrian. Yang ketiga, kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi. Yang keempat, yang kelima, kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah. Yang keenam, antrian mana yang akan dimasukkan proses yang membutuhkan. Di sini terlihat bahwa ada kemungkinan terjadinya perpindahan proses antara kui. Dalam hal ini ditentukan oleh time quantum, namun dalam prakteknya penerapan algoritma multilevel feedback kui akan diterapkan dengan mendefinisikan terlebih dahulu parameternya, yaitu 1. Jumlah antrian, 2. Algoritma tiap antrian, yang ketiga aturan sebuah proses naik ke antrian yang lebih tinggi, yang keempat aturan sebuah proses turun ke antrian yang lebih tinggi, yang kelima antrian yang akan dimasukkan tiap proses yang baru sistem. Bagian D, multiple processor scheduling. Yang pertama, aturan yang berbeda untuk prosesor homogen atau heterogen. Yang kedua, load berbagi dalam pembagian kerja seperti semua prosesor yang memiliki jumlah yang sama untuk melakukannya. Yang ketiga, setiap prosesor dapat menjadwalkan dari kui umum atau setara mesin, atau bisa menggunakan pengaturan budak master. Dalam ilmu komputer, penjadwalan multiprosesor adalah masalah optimasi NP lengkap. Maka perumusan masalahnya adalah diberikan JZ pekerjaan di prosesor MI. Apa mungkin waktu minimum yang diperlukan untuk jadwal semua pekerjaan di J pada prosesor M sedemikian sehingga tidak ada tumpang tindih? Aplikasi dari masalah ini sangat banyak, tetapi seperti yang disarankan dengan nama masalah paling kuat terkait dengan penjadwalan N, penjadwalan tugas komputasi dalam lingkungan multiprosesor. Penjadwalan real time. Penjadwalan real time dibagi menjadi dua, yaitu hard real time, sistem yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang kritis dalam jumlah dijamin waktu. Terus yang kedua, soft real time, komputasi mensyaratkan bahwa proses yang kritis menerima prioritas di atas yang kurang beruntung. Sebuah operasi real time system atau RTOS adalah sebuah sistem operasi atau OS yang dimaksud untuk melayani permintaan aplikasi real time. Karakteristik kunci dari RTOS adalah tingkat konsistensi tentang jumlah waktu yang diperlukan oleh menerima dan menyelesaikan tugas suatu aplikasi. Variabilitas adalah jitter. Sebuah sistem real time operasi yang sulit telah jitter kurang dari satu sistem operasi soft real time. Tujuan utama desain bukan throughput yang tinggi, melainkan jaminan kategori kinerja lunak atau keras. Sebuah RTOS yang biasanya atau umumnya dapat memenuhi batas waktu adalah OS real time lembut. Tapi jika dapat memenuhi batas waktu deterministik, itu adalah OS real time keras. Real time OS memiliki algoritma lanjutan untuk penjadwalan. Penjadwalan memungkinkan fleksibilitas orkestrasi lebih luas komputer, sistem prioritas proses,
tetapi real-time OS lebih sering didedikasikan untuk satu set sempit aplikasi. Faktor kunci dalam OS real-time adalah latensi interrupt, latensi minimal, dan benang minimal switching. Tetapi real-time OS dinilai lebih untuk seberapa cepat atau seberapa kemampuannya dalam merespon jumlah pekerjaan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Yang F, penjadwalan thread. Penjadwalan thread dibagi menjadi dua. Yang pertama, lokal penjadwalan, bagaimana perpustakaan benang yang memutuskan benang untuk menempatkan ke suatu LWP yang tersedia. Terus yang kedua, global penjadwalan, bagaimana kernel yang memutuskan untuk menjalankan kernel thread berikutnya. Thread dapat dijadwalkan dan perpustakaan benang menyediakan beberapa fasilitas untuk menangani dan mengendalikan penjualan benang. Hal ini juga menyediakan fasilitas untuk mengontrol penjualan thread selama operasi sinkronisasi seperti mengunci sebuah mutex. Setiap thread telah menetapkan sendiri parameter penjadwal. Parameter ini dapat diatur menggunakan atribut objek thread sebelum thread dibuat. Parameter juga dapat dinamis set lama eksekusi thread. Perpustakaan thread memutuskan programmer untuk mengontrol penjadwalan pelaksanaan thread dengan cara berikut. Yang pertama, dengan menetapkan atribut penjadwalan saat membuat thread. Terus yang kedua, dengan dinamis mengubah penjadwalan atribut thread dibuat. Terus yang ketiga, dengan mendefinisikan efek mutex pada penjadwalan thread ketika membuat mutex atau dikenal sebagai penjadwalan sinkronisasi. Yang keempat, dengan dinamis mengubah penjadwalan thread selama operasi sinkronisasi atau dikenal sebagai penjadwalan sinkronisasi. G. Contoh sistem operasi. Solaris scheduling. Proses penjadwalan solaritas. Pada Solaris prioritas tertinggi dijadwalkan pertama. Kernel thread. Informasi penjadwalan dapat diungkapkan dengan PSELCL. Sebuah proses bisa ada di salah satu dari status berikut: berjalan, tidur, atau siap. Kernel thread model Solaris 10 kernel thread model terdiri dari objek utama berikut. Yang pertama, kernel thread. Ini adalah apa yang dijadwalkan atau dijalankan pada prosesor. Yang kedua, user benang. User benang user level negara dalam proses. Yang ketiga, proses objek yang melacak lingkungan eksekusi dari sebuah program. Yang keempat, proses atau LWP ringan, eksekusi konteks untuk thread pengguna. Asosiates thread pengguna dengan kernel thread. Pada solaritas 10 kernel layanan dan tugas dijalankan sebagai thread kernel. Ketika benang pengguna dibuat, LWP terkait dan inti thread juga dibuat dan terkait dengan thread pengguna. Atau model tunggal tingkat pertama kali diperkenalkan pada Solaritas 8S. Perpustakaan benang alternatif yang dibuat default di Solaris 9. Kernel Solaritas sepenuhnya RTI. Ini berarti bahwa semua thread, termasuk thread yang mendukung kegiatan sendiri kernel, dapat ditangguhkan untuk memungkinkan thread prioritas yang lebih tinggi untuk menjalankan.
Solaritas mengakui 170 prioritas yang berbeda 0 sampai 169. Dalam proses prioritas tersebut jatuh beberapa kelas penjadwalan yang berbeda. Yang pertama TS. Yang pertama TS atau time share. Ini adalah kelas standar untuk proses dan kernel thread terkait. Prioritas dalam rentang kelas 0 sampai 59 dan disesuaikan secara dinamis dalam upaya untuk mengalokasikan sumber daya prosesor secara merata. Terus yang kedua IA atau interaktif. Interaktif ini adalah versi yang disempurnakan dari kelas TS yang berlaku untuk jendela di fokus di GUI. Tujuannya adalah untuk memberikan sumber daya tambahan untuk proses terkait dengan jendela tertentu seperti TS. Rang IA adalah 0 sampai 59. Terus yang ketiga PSS atau wajar saham scheduler. Kelas ini adalah berbasis bukan prioritas berbasis. Threads dikelola oleh PSS dijadwalkan berdasarkan saham yang terkait dan penggunaan prosesor. PSS juga memiliki jangkauan 0 sampai 59. Terus yang keempat VX atau tetap prioritas. Prioritas untuk benang yang terkait dengan kelas ini adalah tetap, atau dengan kata lain mereka tidak bervariasi secara dinamis selama masa pakaian benang. Atau VX juga memiliki jangkauan 0 sampai 59. Terus yang kelima SYS atau sistem. Kelas SYS digunakan untuk penjadwalan kernel. Thread di kelas ini adalah terikat benang, yang berarti bahwa mereka berjalan sampai mereka blok atau lengkap. Prioritas untuk SYS benang berada di kisaran 60 sampai 99. Yang ketujuh RT atau real time. Di kelas RT adalah tetap prioritas dengan kontum waktu tetap. Prioritas mereka berkisar 100 sampai 159, sehingga benang yang RT akan mendahului thread sistem. Penjadwalan Java Thread. V2 JVM menggunakan algoritma penjadwal atau penjadwalan primitif berdasarkan prioritas. Yang kedua, semua thread Java mempunyai prioritas, dan thread dengan prioritas tertinggi ia dijadwalkan untuk dijalankan oleh JVM. Yang ketiga, dalam kasus dua thread memiliki prioritas yang sama FIFO, sebuah pemesanan diikuti. Sebuah thread yang berbeda dipanggil untuk berjalan dalam satu kasus peristiwa berikut terjadi. 1. Sedang berjalan keluar thread, yaitu negara runnable, baik blok atau berakhir. Yang kedua, sebuah thread dengan prioritas lebih tinggi daripada thread yang sedang berjalan memasuki negara runnable. Benang prioritas yang lebih rendah adalah mendahului thread dengan prioritas tinggi dijadwalkan untuk berjalan. Satu, evaluasi algoritma. Bagaimana memilih algoritma penjadwalan untuk sistem tertentu? Masing-masing algoritma mempunyai parameter tersendiri. Pemilihan algoritma penjadwalan merupakan hal yang sulit. Persoalan pertama adalah
mendefinisikan kriteria untuk memilih algoritma. Kriteria yang sering digunakan adalah fairness atau keadilan, efisiensi, waktu tangkap, turnaround time, dan throughput. Kriteria kemudian dapat menjadi: yang pertama, memaksimumkan utilisasi pemproses dengan constraint waktu tangkap maksimum adalah 500 milidetik. Terus yang kedua, memaksimumkan throughput, bahwa turnaround time adalah berbanding linear dengan waktu eksekusi total. Begitu kriteria memilih telah didefinisikan, kita dapat mengevaluasi beragam algoritma. Terhadap sejumlah metode evaluasi untuk melakukan hal ini, yaitu yang pertama, pemodelan deterministik. Pemodelan deterministik merupakan evaluasi analitis. Evaluasi analitis menggunakan algoritma dan beban kerja sistem untuk menghasilkan satu rumus atau angka yang menunjukkan kinerja algoritma untuk beban kerja itu. Terus yang kedua, pemodelan antrian. Sistem komputer dipandang sebagai suatu jaringan pelayan atau server. Masing-masing pelayan mempunyai satu antrian dari proses yang menunggu layanan. Pemproses adalah satu pelayan dengan satu antrian proses yang siap menerima layanan. Begitu juga perangkat I/O adalah antrian perangkat. Terus yang ketiga itu simulasi. Simulasi dapat memberikan evaluasi algoritma penjadwalan dengan lebih akurat. Simulasi melibatkan pemrograman model sistem komputer. Dengan simulasi akan diperoleh statistik yang menyatakan kinerja algoritma. Terus yang keempat, implementasi. Simulasi pun hanya memberikan akurasi yang terbatas. Satu cara paling akurat dalam mengevaluasi algoritma penjadwalan adalah mengimplementasikannya, menjalankannya pada sistem nyata dan melihatnya bekerja. Pendekatan ini adalah menjalankan algoritma nyata di sistem nyata untuk keperluan evaluasi pada beban atau kondisi operasi yang nyata. Masing-masing cara evaluasi algoritma penjadwalan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sekian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.